Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang pertama Monik Fatimatul Zahra dengan NPM 19751045 dan Sahrul Hidayat 19751059 ingin menyampaikan materi terkait tentang how to be good exporter atau bagaimana menjadi eksporter yang baik. Yang pertama, ekspor dan eksportir. Ekspor adalah suatu aktivitas perdagangan dalam ruang lingkup internasional yang mengeluarkan barang dari dalam negeri ke luar negeri. Adapun tujuan dan manfaat ekspor adalah: yang pertama, menumbuhkan industri dalam negeri; yang kedua, mengendalikan harga; yang ketiga, menambah devisa negara. Yang kedua yaitu eksportir. Eksportir adalah kegiatan perorangan atau badan hukum dengan melakukan kegiatan ekspor, yaitu mengeluarkan barang dari dalam negeri ke luar negeri. Adapun langkah eksportir sebagai berikut. Yang pertama, mempromosikan produk. Yang kedua, mengajukan penawaran harga. Yang ketiga, membuat kontrak jual beli ekspor. Dan yang terakhir, mengirimkan produk kepada pembeli hingga menerima pembayaran. Hal pokok yang harus diperhatikan sebagai eksportir. Pertama, mengetahui pelaku di bidang ekspor. Kedua, mengetahui dokumen yang terkait atau dibutuhkan pada saat melakukan ekspor. Ketiga, mengetahui proses perdagangan ekspor. Syarat menjadi eksportir. Untuk menjadi sebuah perusahaan ekspor, harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, memiliki badan hukum dalam bentuk CV, firma, PT atau perseroan terbatas, persero, perusahaan perseorangan, perum atau perusahaan umum, perjan atau perusahaan jawatan, dan yang terakhir, koperasi. Yang kedua, memiliki NPWP. NPWP adalah nomor pokok wajib pajak. Yang ketiga, mempunyai salah satu izin yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti Surat Izin Usaha Perdagangan atau SIUP dari Dinas Perdagangan. Yang kedua, memiliki Surat Izin Industrial dari Dinas Perindustrian. Dan yang terakhir, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri atau PMDN atau Penanaman Modal Asing PMA yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Setelah memenuhi persyaratan tersebut, maka untuk melaksanakan ekspor dengan cara pembayaran menggunakan Letter of Credit atau L/C, prosedurnya sebagai berikut. Yang pertama, eksportir mengadakan korespondensi dengan importir di luar negeri sampai mendapatkan kecocokan harga mutu, desain, pengiriman, dan akhirnya terjadi kontak jual beli. Importir menghubungi bank pembuka untuk membuka LC yang ditunjukkan kepada eksportir. Bank pembuka meneruskan L/C kepada bank koresponden di tempat eksportir. Bank koresponden meneruskan Letter of Credit kepada eksportir. Eksportir menyiapkan barang yang dipesan importir. Selanjutnya, eksportir atau melalui jasa PPJK memuat barangnya ke kapal atau pesawat terbang untuk mendapatkan Bill of Landing atau Airway Bill sebagai bukti kepemilikan barang yang telah dimuat dalam kapal atau pesawat terbang. Eksportir mendapatkan pemberitahuan ekspor barang ke bank koresponden dengan melengkapi persyaratan yang ditetapkan. Selanjutnya, eksportir atau melalui PPJK atau Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabean meminta persetujuan memuat barang kepada bea cukai. Lalu eksportir atau melalui jasa PPJK mengajukan permohonan untuk mendapatkan SKA atau Surat Keterangan Asal ke kantor wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan atau Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan setempat apabila diperlukan. Bank koresponden menegosiasikan
wesel yang diajukan eksportir. Setelah meneliti kebenaran dokumen yang diajukan eksportir, selanjutnya dokumen-dokumen pengapalan dikirimkan oleh bank koresponden kepada bank pembuka untuk mendapat ganti pembayaran. Selanjutnya, bank pembuka memeriksa dokumen tersebut, lalu importir membayar atau meminta bank pembuka untuk mendebet rekeningnya pada bank tersebut. Selanjutnya, setelah importir membayar dokumen-dokumen tersebut, maka bank pembuka menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada importir untuk pengeluaran barang dari pabean. Jenis eksportir dibagi menjadi dua, yaitu pertama eksportir produsen. Eksportir produsen adalah perusahaan eksportir yang juga memproduksi barang, artinya perusahaan tersebut mengekspor barang di mana barang tersebut adalah barang yang mereka produksi sendiri. Yang kedua, eksportir non-produsen, yaitu eksportir yang mengekspor atau mengirim barang milik orang atau perusahaan lain. Eksportir non-produsen dikategorikan sebagai eksportir umum. Syarat eksportir produsen. Ada beberapa syarat untuk menjadi eksportir produsen. Yang pertama yaitu untuk memperoleh legalitas harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan, yaitu mengisi formula yang disediakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan daerah kabupaten atau kota atau provinsi. Yang kedua, memiliki surat izin usaha perdagangan. Yang ketiga, memiliki NPWP. Yang keempat, memberikan laporan terrealisasi ekspor kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang ditunjukkan dengan melampirkan pernyataan seperti bebas tunggakan pajak, terbebas dari tunggakan perbankan, dan tidak terlibat masalah kepabean. Selanjutnya yaitu syarat eksportir non-produsen. Sebagai eksportir bukan produsen, untuk memperoleh legalitas seyogyanya memenuhi persyaratan yang ditetapkan, yaitu mengisi formulir isian yang disediakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan di pemerintah daerah, kabupaten atau kota atau provinsi dan industri teknis yang terkait. Yang kedua, memiliki surat izin usaha perdagangan. Yang ketiga, memiliki NPWP. Yang keempat, memberikan laporan terrealisasi ekspor kepada Dinas Perindustrian Perdagangan atau instansi atau pejabat yang ditunjuk setiap 3 bulan. Yang disahkan oleh Bank Devisa dengan melampirkan surat pernyataan seperti tidak terlibat tunggakan pajak, tidak terlibat tunggakan perbankan, dan tidak terlibat masalah kepabeanan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami tentang perdagangan internasional. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.